psikomotorik peserta didik. Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot, dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Yang pertama, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Yang keempat, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11 tahun. Yang kelima, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Yang keenam, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. 2. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun. 3. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun. 4. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6 sampai 12 tahun. 5. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja. 6. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik antara lain: 1. Keluarga. 2. Faktor gizi. 3. Gangguan emosional. 4. Jenis kelamin. 5. Status sosial ekonomi. 6. Kesehatan. 7. Pengaruh bentuk tubuh bangun atau bentuk tubuh. 8. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf atau nervous system. 9. Pertumbuhan otot-otot. 10. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin atau endocrine glands. 11. Perubahan struktur jasmani. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik, adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. 2. Gen dari orang tua. 3. Pengaruh lingkungan. 4. Interior ruang belajar. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara: yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. 2. Orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna.
3. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. 4. Guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. 5. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. 6. Lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang dan bermain bagi peserta didik. Demikian